Kembali ke masalah sekalian, jadi harta itu adalah tadi apa? Titipan dari Allah. Kemudian yang ketiga, bermanfaat. Mari kita manfaatkan harta kita. Sehingga kalau kita menikmati harta, orang pun bisa menikmati harta kita. Ya, nikmati. Fa amma bi nikmati rabbika hadis ya. Tapi bukan diomongin melulu. Ya, ini ya, bukannya ria, ya, bukannya sombong. Tahrif nikmah. Kemarin dapat rezeki tiba-tiba 2 M. Mare mantep. Batur ketap. Aduh 2 M. Mabibita ka batur. Ya, mare itu enggak boleh tuh. Yang dimaksud dengan fahad itu sambil memberi gitu. Ya, itu kan ada kan? Fa amma bi nikmati rabbika, adapun nikmat Tuhanmu maka berikanlah. Artinya ucapkanlah ya, alhamdulillah dan sambil memberi gitu. Bukan hanya ngomong doang ya. Yang lain ria, lain sombong, alhamdulillah ya. Kurang mah kekurangan ianya gini kamari ya masak ya, emas gurame sate ngadengekeun we batur gitu. Mere manteu gitu. Harusnya bermer. Ya bibita ka aing. Jero hatena ya. Nah, gitu. Baik sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, harta itu dalam Islam adalah sebagai karunia. Apa? Karunia. Yang harus kita syukuri. Itu yang keempat, karunia. Jadi Allah beri kita ini sesuatu yang sangat lengkap. Nah, lihat surah Ibrahim ayat 34. Dan sikap kita Ibrahim ayat 7. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, kata Allah. Wa atakum, kuberikan kepadamu min kulli ma sa'altumu. Apa kebutuhanmu? Kebutuhanmu hidup sudah aku lengkapi. Sudah ada semuanya. Kau butuh baju, sudah ada bahan bakunya. Kau butuh sarung, sudah ada bahan bakunya. Kau butuh meja buat ngaji, sudah ada bahan bakunya. Kau butuh papan tulis whiteboard, sudah ada bahan baku. Kau butuh rumah, harus sediakan. Ya. Nanti Luqman ayat 20 kaitan juga ya. Ya, kaitan Luqman ayat 20. Itu surah tadi apa yang sampaikan? Ya apa? Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Aku siapkan, aku berikan apa yang engkau inginkan, yang engkau butuhkan. Sehingga Allah menyatakan selanjutnya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, mual itu saking banyak. Hiji wae nikmat Allah, oksigen. Berapa tabung yang kita hirup dari kita lahir ke dunia sampai kita meninggal dunia. Pernah ngitung apa? Sehari butuh berapa tabung menghirup oksigen kita? Sehari dikali sebulan, dikali 1 tahun, kali umur kita. Dikalikan berapa rupiah gitu ya. Jangan-jangan habis budget buat oksigen doang. Ya. Itu nikmat Allah. Bayar? Dulu waktu Covid kita pernah merasakan susahnya oksigen kan? Orang sampai antri-antri ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Allah kasih ini udara tanpa batas kali ya. Orang kalau haus nggak minum bisa bertahan 2 hari, betul Pak? Orang lapar nggak makan bisa bertahan 2 hari. Siapa yang bisa bertahan untuk menghirup oksigen? Jangankan 2 hari Pak sekali ya. Tiba-tiba udara nggak beredar di bumi ini. Wah, kelopak-kelopak kata kami manusia. Tapi Allah maha baik. Allah maha baik. Maka wajar mengatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Itu Ibrahim ayat berapa? 34. Tapi apa ujungnya? Coba lihat ujungnya. Allah sebutkan tapi manusia, dasar manusia kata Allahnya, innal insan la kafar zolum. Ada kufur nikmat dan zolim. La zolum kafar ya. Zolim dulu baru kafar ya. Jadi ada tipologi manusia yang syukur, ada yang ingkar, dan ada yang zolim terhadap nikmat Allah ini. Ini yang harus kita hindari, kufur dan zolim tadi. Makanya apa sikap kita kepada harta? Itu Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat apa bunyinya? Nah ini ayat populer nih. Pasti hafal Bapak Ibu sekalian. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Saya ingat rektor yang dulu
Pak Prof. Dr. Romli Huta Barat. Mungkin kenal, ada yang kenal ya. Dr. Wika tuh, belum meninggal waktu itu di Jepang meninggalnya ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, masukin ke surganya insyaallah ya. Orang itu kalau sambutan sebagai rektor pasti dibaca ayat itu. Ya, ayat itu dibaca. Jadi ciri khas ya. Lain syakartu, la azi dan walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Ustaz Mulyadi kalau lagi mau ceramah pasti baca surat Ali Imran ayat 102. Nanti bapak-bapak saya udah meninggal, saya ingat itu Pak ya. Doakan Pak. Doakan supaya diampuni dosa-dosanya sampai ke surga. Terus kalian itu Ali Imran ayat 102 tadi Ali Imran 102 dengan tadi Ali Ibrahim ayat 7. Jadi lain syakartum. Jika engkau bersyukur maka akan kutambah nikmat yang ada padamu. Jika engkau kufur maka azabku sangat berat. Jadi jika kita bersyukur ditambah nikmat. Jika kufur azab. Maka di dalam surah Ibrahim tadi ayat 34 ada 3 tipologi manusia menyikapi nikmat Allah. Manusia yang bersyukur, Ibrahim ayat 7 tadi. Manusia yang kufur, nikmat. Nanti Bapak akibat kufur ini nanti lihat surah An-Nahl 112. Kalau kita kufur nikmat, nanti akibatnya An-Nahl 112. Allah akan berikan pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Ya, bisa saja hartanya banyak tapi lapar wae gitu. Akhirnya ngambil hak orang terus ya. Ketakutan, sieun wae rasanya ya. Boga imah sieun, boga mobil sieun wae. Karena kufur nikmat tadi itu An-Nahl 112. Nah, kita tidak boleh kufur nikmat, enggak boleh zalim kepada harta. Tapi harus syukur. Pertanyaannya, bagaimana syukur itu? Ya, aplikasinya. Ini sedikit lah ya. 1 tadi zikir. Jadi aplikasi syukur agar ditambah nikmat kan? Kalau engkau bersyukur ditambah nikmat. Kalau engkau kufur azab. Nah, sekarang bagaimana sih konkretnya syukur itu kan gitu ya? 1 zikir kepada Allah. Kembalikan semua nikmat kepada yang punya Allah. Tadi masya Allah, subhanallah. Ya, Al-Kahfi ayat 39. Yang kedua, lihat orang yang lebih rendah dari kita. Masalah harta. Pasti syukur. Kan? Kalau bapak ibu punya mobil, lihat yang punya motor gitu kira-kira. Kalau punya motor, lihat yang punya sepeda. Kalau lihat punya sepeda, lihat yang jalan kaki. Kalau jalan kaki, lihat yang di rumah sakit gitu. Masih bisa jalan. Tuh di rumah sakit, tuh bisa kemana-mana. Ya. Kalau sakit, kalau kita hidup sehat, lihat yang sakit. Jadi kan bersyukur terus gitu. Jangan lihat yang lebih tinggi. Itu akan melelahkan. Lelah, hati akan capek. Jiwa akan miskin. Kalau orang lihat yang lebih tinggi, aduh irahanya bisa boga hammer gitu. Boro-boro hammer. Jangan, lihat yang lebih rendah saja. Itu sabda Rasul mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang lebih rendah dari kamu dari harta. Jangan yang lebih tinggi. Itu akan menghilangkan nikmat yang padamu. Orang kalau lihat yang lebih tinggi, pohon nikmat Allah yang lain. Ya kufur nikmat lah dia. Tapi kalau dalam masalah kebaikan, lihat yang lebih tinggi. Nah itu Pak ya. Kenapa dia bisa tahajud, aku tidak? Kenapa dia bisa infak, aku tidak? Itu yang lebih gitu dalam amal soleh, dalam ibadah. Yang ketiga, syukur itu bisa diwujudkan dengan tadi apa tadi? Pertama, zikir ya, kembali kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Selalu melihat orang lebih rendah daripada kita. Yang ketiga, halal sumbernya. Jadi kalau dalam harta, bentuk syukur itu adalah kita mencari dengan halal harta yang kita miliki sekalian. Jangan sampai karena harta yang halal akan menambah nikmat. Tapi harta yang haram akan menambah kegelisahan. Orang kalau hartanya halal berkah, tenang hidupnya ya, insya Allah. Tapi kalau haram, hilang kebaikan, membuat gelisah hati. Mau tenang hidup ya. Untuk itulah maka halal juga barangkali salah satu aplikasi syukur.
agar ditambah nikmat yang ada pada kita. Yang ketiga qanaah, yang keempat. Syukur nih, masih syukur ya. Syukur itu qanaah. Jadi kita tidak boleh ya merasa nggak cukup ya, harus merasa cukup lah, ridho dengan pemberian Allah gitu ya. Itu qanaah hatinya. Jadi orang yang kaya itu orang yang qanaah sekali. Idza kunta zaqal bin qanu wa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau punya karakter qanaah, engkau orang yang paling kaya di dunia. Jadi orang yang kaya itu orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Diberi imah hiji, alhamdulillah. Diberi imah dua, alhamdulillah. Boga incu hiji, alhamdulillah. Boga tilu, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Itu qanaah. Tidak pernah mengeluh, ya. Tidak pernah mengeluh. Karena maksudnya itu kan jajua ya, halua dan jajua. Sering keluh kesah itu. Kan. Padahal dia kaya, padahal dia lapang gitu. Tapi keluh kesah aja. Gitu. Itu yang nggak boleh ya. Harus apa qanaah. Itu udah cukup. Itu orang yang kaya tuh orang yang qanaah. Yang kelima syukur nih, berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Itu tanda orang yang bersyukur. Apapun yang Allah berikan harus berbaik sangka. Husnuzon kepada Allah. Ya. Jadi waman arafallah adalah tuhma wa qala kullu fi'lihi hikmatun. Jadi kalau orang itu berbaik sangka pasti dia akan mengatakan setiap pemberian Allah pasti ada hikmahnya. Diberi seetik, diberi loba, itu tidak masalah. Yang penting Allah, kita dia kepada Allah. Ya Allah, pasti dia ada hikmah. Ya. Kenapa kau kasih aku seperti ini? Seperti itu. Pasti ada hikmah. Nggak boleh suuzon kepada Allah. Tidak boleh. Harus apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Kemudian juga yang ke berapa sekarang? Tentang syukur. Yang keenam berbagi, Pak. Jadi tanda orang yang syukur itu apa? Suka berbagi. Makanya berbagi itu adalah tanda orang yang syukur. Nah, ada banyak sekali tuh pahala berbagi itu ya. Di antaranya coba dengan cara infak, zakat, sedekah. Nah, di bulan yang mulia ini Bapak sekalian ya perbanyak infak, perbanyak sedekah. Karena kalau zakat itu udah dialas kan? Ya udah dialas. Zakat itu kan makanan pokok. Rasul mengatakan farodo. Zakat fitrah ya. Kalau zakat itu kan harta tertentu dikeluarkan pada orang tertentu dengan kadar tertentu dan syarat tertentu. Nah, itu zakat. Harta tertentu berarti ada beberapa harta seperti misalkan ya uang, emas, perak, barang dagangan, ya hasil dagangan. Ada juga misalkan buah-buahan, pertanian, ya ada rikat, barang tambang, ya itu semuanya atau binatang ternak. Sapi, onta, ya, lawan boga 35 onta, ya 1 ekor kambing gitu kan, ya 10 onta, 2 ekor kan gitu kan, 30 onta, 1 ekor onta yang umur 1 tahun kan gitu ya, sudah ada tuh, punya sapi 30, ya, nah nanti zakatnya kan 1 ya, dan 40 semua gitu kan, itu ada zakatnya. Jadi ada 5 lah paling tidak kan, al-amwal az-zakawiyah namanya kan, harta tertentu, dikeluarkan pada orang tertentu, ada asnaf as-samaniyah namanya, at-taubah 60 ya. Innama shadaqat lil fuqara wal masakin. Jadi semuanya ditentukan. Ada kadarnya. Ya. Ada nisabnya. 2,5% ya. Kan ya 85 gram kan 2,5%. Tapi kalau infak sedekah tidak ada kadarnya. Itu zakat. Zakat fitrah juga ada kadarnya. 1 sok. Karena Rasul mengatakan ya faradha Rasulullah SAW ya zakat al-fitri ya so'an min tamrin au so'an min sya'irin alal abdi warhuri